Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Salah fatal perlakuan murai batu saat di rumah. Ini yang berakibat di lomba tidak mau jalan. Dalam merawat murai batu, saat kita lakukan perawatan konsisten saat di rumah, ini sangat pengaruh pada burung kerja saat di lomba. Karena kita gini, kalau salah merawat atau perlakuan yang seharusnya tidak dilakukan di rumah, ini cenderung murai batu saat di lapangan nanti akan paling ngetem, kadang tidak mau loncat, kalau tidak ada tekanan tidak mau dia berbunyi. Kesalahan sebenarnya ini kesalahan yang kecil ya, yang keseharian yang kita lakukan. Seperti diantaranya yaitu burung sering di-track di dalam rumah, misalkan 2-3. Ini sudah kebiasaan burung ini, dan nantinya burung ini di lomba, benar-benar di lomba, dengan suasana keramaian dan sebagainya, dengan dengan banyak burung murai lainnya, dia akan takut, gontab dan sebagainya. Hal lain yang seperti kita lakukan, misalkan kita tepui gitu di rumah, agar tujuan kita memang menumbuhkan vektor dan burung ini melawan. Ini perlakuan juga tidak baik. Bahkan kita coba gebrak pakai botol dan sebagainya agar burung ini liar maupun takut sehingga dia melawan adanya tekanan. Ini juga pengaruh pada mental pada burung dan kondisi burung tersebut. Bisa burung jadi stres dan sebagainya. Memang tujuan kita untuk melatih burung ini mau melawan terhadap tekanan-tekanan yang ada, tapi menurut saya sendiri ini memang kekeliruan ya. Kadang burung saat di rumah kita lakukan yaitu misalkan digebraki atau pakai kerodong, kata kita gebrak-gebraki gitu. Memang kalau burung gitu kadang memang melawan. Burung itu melawan sehingga berkicau dia, berkicau keras dan dengan mengeluarkan isian-isiannya, bahkan tembakan-tembakannya. Tetapi ini sangat tidak pas untuk saat di rumah ya, karena beda lagi nanti di lapangan. Di lapangan tidak ada masa kita gebrak atau kita tepui kayak gitu. Cenderung burung paling diem kayak gitu. Apalagi kalau event-event non teriak, ini burung ini makan diem aja. Kadang loncat, kadang banyak ngetemnya. Kenapa burung banyak ngetem? Yaitu tadi, kita perlakuan kita saat di rumah itu bagaimana saat merawatnya. Kalau saya sendiri sih merawat burung ya seperti burung biasa. Kita penteti atau kita penteti gini juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai membuat burung ini ketakutan. Dan nanti akibatnya saat di lomba, ketika ketemu kita dia takut, ketemu orang itu jadi gampang takut. Atau bahkan kita tepui gini, tujuan kita benar sih untuk melatih burung ini ketahanan mentalnya. Tetapi ini dampaknya pada burung saat kita lombakan. Burung ini tidak akan bekerja tanpa ada tepukan atau tanpa ada tekanan. Kalau kelas laber-laber aja ya, mungkin yang banyak teriak atau banyak tepukan, ini bisa jadi masih bekerja. Tapi kalau burung tingkat-tingkat yang non teriak dan sebagainya, burung cenderung diem atau loncat-loncat. Apalagi memang kalau kita posisikan burung saat di lomba itu di pinggir, itu kan masih ada orang, keramaian dan siulan, itu boleh, kadang memang jalan. Tapi kalau burung ini posisi di tengah, ini cenderung kena tekanan-tekanan burung lainnya akan mudah gontab atau diam. Jadi gini teman-teman, jadi ini semua sangat pengaruh dan mempunyai faktor
untuk kinerja saat di lomba. Kecuali kalau kita memelihara buat ocehan di rumah saja ya, itu tidak masalah. Tapi kalau khususkan untuk lomba, ini sangat membuat burung ini kadang mentalnya kurang bagus, kadang drop kayak gitu, karena sering kita perlakukan saat di rumah itu dengan tepukan melatih pinter faktor burung tersebut. Seperti burung di sebelah saya ini tanpa ada saya tepuki atau bahkan ya kita rawat ala kadarnya. Jadi burung itu ya mempunyai naluri juga teman-teman. Jadi kalau memang melatih faktor burung itu bisa kita lombakan atau kita pelihara di rumah itu 2 ekor agar saling bersautan. Seperti ini yang di belakang itu saling bersautan. Nah ini akan menimbulkan faktor pada burung. Atau kita langsung ke lomba saja, justru malah lebih baik. Kalau burung ini belum kuat kita lombakan, ya kita cuma bawa ke lapangan, buka kerodong, setelah dia mau berbunyi atau melawan atau ada faktor pada burung itu, baru kita lombakan. Jika tidak ya kita bawa pulang saja. Melatih burung bakalan ini perlu proses ya, prosesnya ya kita melatihnya tidak langsung ke event-event besar, ke event misalkan laberan seperti ini, itu kan istilahnya masih burung-burung yang latihan kayak itu, mencari settingan ya kayak itu. Jadi teman-teman, ini sangat pengaruh pada burung murai batu. Tapi ya silahkan teman-teman, mungkin ya teman-teman punya kendala dan tip yang sendiri-sendiri ya, mungkin dengan digebrak, ditakuti sama botol, burung ini akan muncul fighternya, tapi yang ada burung akan rusak saat di lapangan, tidak mau tampil. Itu pengalaman saya teman-teman. Jadi saya merawat burung ya seperti ini, tanpa ada ketakan. Kalau kita tepuk gini ya mungkin ya burung takut kayak gitu. Tujuannya kita agar burung fighter melawan seperti ini ya. Tapi ini saya tepuki, ya saya biarkan kita rawat apa adanya, pemberian EF. Menaikkan vektor sebenarnya kan bisa melalui jemur juga, melalui sauna, seperti itu kan juga bisa. Kadang mempunyai burung itu beda-beda tipe, sudah kita rawat. Kalau burung ini nggak mau bunyi atau bunyi pelan, baru kita gebraki, langsung dia menekan dan berkicau panjang, bahkan dia akan mengeluarkan isian. Nah dampaknya ya nanti kalau kita jauh, misalkan kita gantang di gantangan dan posisi kita jauh, masa kita harus gebraki gitu kan nggak mungkin, atau kita takuti dengan kerodong begitu kan burung lainnya jadi takut, nggak boleh kayak gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman gambaran, sekedar gambaran dari saya ya tentang kesalahan fatal yang kita lakukan saat di rumah. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Jadi perlakukan burung ini seperti ya peliharaan kita menyayangi dia, dia akan mengerti siapa yang memberi makan. Kayak gitulah teman-teman dari saya, mungkin bermanfaat bagi teman-teman, dan silahkan mungkin punya pendapat lain, isi di kolom komentar teman-teman. Mari berbagi kepada teman-teman lainnya. Saya sekedar sharing, mungkin dari senior-senior yang sudah pengalaman, juga punya banyak pengalaman. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih telah menonton celotehan dan video saya ini. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekedar ini aja bisa, nggak masalah teman-teman.